kita berikan stimulasi pada anak-anak kita di rumah. Jangan hanya mengandalkan stimulasi yang diberikan oleh terapis kita ketika mereka terapi di tempat terapi, tapi ulang kembali, berikan stimulasi hari demi hari. Hai sahabat Taurika, ketemu kembali dengan saya Yokana Nugroho. Kali ini kembali masih dalam tips dan trik. Nah, kali ini saya akan berbagi tips dan trik terkait dengan bagaimana mengoptimalkan kemampuan sensori integrasi anak-anak kita ketika mereka ada masalah pada proprioseptifnya, vestibulernya, atau pada masalah taktilnya. Nah, permainan-permainan sederhana yang bisa kita lakukan di rumah dengan alat apa yang ada di rumah gitu ya. Nah, biasanya kalau di tempat pertama biasanya kalau di tempat terapi anak-anak diajar melompat di trampolin. Nah, di rumah kan kalau kita mau trampolin boleh, beli juga boleh. Artinya pasti harus mengeluarkan dana ya untuk membeli trampolin begitu. Nah, tapi kita bisa menggantikannya dengan melompat di spring bed. Nah, pasti kan hampir semua papa mama sahabat Taurika punya kasur spring bed di rumah. Nah, kita bisa gunakan spring bed ini sebagai pengganti dari permainan lompat trampolin. Nah, caranya pasti ada caranya. Kita harus selalu memperhatikan jangan asal anak kemudian melompat bebas begitu saja ya. Karena sangat beresiko ketika mereka terjatuh tiba-tiba terguling dari kasur gitu ya, bahaya juga. Nah, kita harus tetap mengawasi nih sebagai orang tua ketika anak-anak melompat di atas spring bed. Karena sekali kita memberikan stimulasi melompat di spring bed, pasti nanti di lain waktu bisa lagi mereka melompat dengan sendirinya ketika mereka sudah merasa mampu gitu. Nah, ini harus kita awasi. Nah, selain itu juga, selain kita memberikan pengawasan, kita juga menghitung gitu ya, hitung sampai dengan 10 kali hitungan sambil mereka belajar berhitung. Lompat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, stop. Nah, stop dulu nih. Berikan kesempatan anak ambil nafas dulu untuk mengatur posisi, mengatur keseimbangan, baru lompat lagi. 1, 2, 3 sambil anak kita minta menghitung. Ayo hitung sama-sama sama mama, hitung sama-sama sama papa gitu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, itu yang pertama, lompat trampolin gantikan dengan lompat di spring bed. Nah, yang kedua, panjat tangga. Nah, kalau kita mau mengadakan panjat tangga sendiri di rumah juga boleh. Tapi pasti butuh dana. Nah, yang kita bisa manfaatkan dari rumah apa nih? Kita bisa manfaatkan biasanya nih di rumah-rumah hampir saya katakan hampir. Tapi paling tidak itu akan lebih memiliki fungsi ya. Selain kalau kita hanya membuat tangga yang dipasang di dinding. Nah, ini akan lebih memiliki fungsi kalau kita menggunakan tangga yang ada di rumah, tangga yang buat berbenah nih naik ke atas plafon, ke atas genting. Nah, kita biasanya butuh tangga. Nah, kita gunakan tangga itu untuk sebagai latihan anak-anak kita. Nah, atau juga kalau di rumah kita, di jendela rumah ada tralisnya, tralis besi. Nah, itu juga bisa dimanfaatkan sebagai pengganti panjat tangga. Oke, keren kan? Nah, yang ketiga, mandi bola. Nah, mandi bola juga boleh. Kita mengadakan dengan cara membeli, kemudian disiapkan di rumah, kasih bak dari ada semacam bak kolam renang ya, anak-anak kecil itu ya biasanya ya. Nah, itu airnya diganti dengan bola. Nah, sesekali juga bisa diganti dengan air. Boleh saja. Tapi itu kembali mengeluarkan biaya. Nah, yang tidak mengeluarkan biaya tapi kita bisa memberikan stimulasi taktil mereka dengan apa? Mandi dengan menggunakan shower. Ya, pasang shower nih di rumah. Kalau keramas juga enak nih. Nah, pasang shower. Karena dengan mandi shower itu juga akan membantu memberikan stimulasi pada taktil anak. Bermain pasir sederhana kan. Pasti murah meriah lah, atau mungkin cari di
tetangga yang habis bangun gitu, yang tidak digunakan lagi, minta sedikit saja pasir untuk digunakan bermain sama anak-anak kita. Atau bermain di rumput-rumput yang ada di taman kota. Asik kan? Ya, berguling-guling, berlari-lari, berjalan di rumput. Itu sesuatu yang menyenangkan juga buat anak-anak kita. Sambil bermain bola, lempar bola, gitu ya. Kemudian tendang bola. Wah, itu pasti asik. Apalagi bermainnya sama papa dan mama, atau kalau punya kakak sama kakak, atau punya adik sama adik. Wah, itu pasti sesuatu mengasikkan. Bersama keluarga berkumpul bermain. Wah, luar biasa ini. Nah, yang keempat adalah balok titian. Nah, balok titian bisa saja nih kita memanfaatkan sisa-sisa balok yang ada. Tapi kan kita butuh effort ya, harus menghaluskan gitu ya, agar kemudian tidak membahayakan kaki anak-anak kita. Tapi kita bisa memanfaatkan nih yang ada di lingkungan kita. Nah, seringkali nih saya pada anak-anak terapi saya, saya kadang ajak jalan keliling kompleks. Kebetulan di kompleks itu ada beberapa taman milik tetangga yang tepiannya lebarnya lumayan lah, sekitar, jadi tepiannya itu dibuat dari apa? Betonan gitu ya, betonan gitu yang lebarnya kurang lebih sekitar 10 sentian gitu ya, cukup panjang. Nah, mereka saya minta jalan di situ. Asik juga. Ternyata sebagai pengganti dari permainan balok titian. Jadi bermain di tepian taman perumahan. Asik kan? Yang kelima, yang terakhir, murah meriah dan tidak mengeluarkan dana asal kita mau. Apa itu? Lari pagi dan jalan pagi. Orang tuanya sehat, anaknya juga sehat pastinya. Yuk, kita berikan stimulasi pada anak-anak kita di rumah. Jangan hanya mengandalkan stimulasi yang diberikan oleh terapis kita ketika mereka terapi di tempat terapi, tapi ulang kembali, berikan stimulasi hari demi hari, kapanpun kita punya waktu untuk bisa memberikan stimulasi positif pada anak-anak kita, sehingga kemampuan indera proprioseptif, vestibuler maupun taktil mereka jauh lebih terasa. Oke, semoga tips dan trik ini membantu papa mama hebat sahabat Aurika untuk bisa memberikan stimulasi yang terbaik buat anak-anak kita sehingga mereka segera mencapai titik optimalnya. Sampai ketemu lagi di tips dan trik yang lain.